Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi rumah sakit yang beranggotakan Ariyanti Pratiwi, Ima Saumi, dan Erisa Gina. Akuntansi rumah sakit yaitu sistem akuntansi yang mengakumulasikan, mengkomunikasikan, menginterpretasi data ekonomi historis, serta perkiraan yang berguna untuk memastikan posisi keuangan dan hasil operasional rumah sakit. Informasi ini digunakan para manajer untuk melakukan pengambilan keputusan, pengamatan, serta pengendalian rumah sakit tersebut. Dalam menyusun laporan keuangan rumah sakit menggunakan accrual basic, tetapi dalam penyusunan laporan realisasi anggaran menggunakan cash basic. Sistem pembukuan rumah sakit menggunakan double entry dan bentuk laporannya menggunakan single step. Struktur pendanaan rumah sakit terbagi atas 1. Dana tidak terikat, yaitu dana yang tidak dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu. 2. Dana terikat, yaitu dana yang dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu. Biasanya muncul karena adanya permintaan dari pihak eksternal yang memberikan sumbangan. Terikat tidaknya aktiva tergantung pada ketentuan pihak lain atau pendonor yang memberikan sumber keuangan. Dana umum. Dana umum biasanya digunakan untuk mencatat sumber dana yang diterima dan dibelanjakan dalam menjalankan kegiatan operasi utama rumah sakit. Selanjutnya ada dana terikat. Kelompok dana yang digolongkan sebagai dana terikat digunakan untuk mencatat dana yang penggunaannya dibatasi oleh pendonor atau pihak yang mensponsori dana tersebut. Dana terikat dapat dibagi dua, yaitu bersifat sementara dan bersifat permanen. Pedoman akuntansi dalam menyusun laporan keuangan rumah sakit. Saat ini tidak ada PSAK khusus yang mengatur standar akuntansi untuk rumah sakit. PSAK yang cocok digunakan untuk sementara waktu ini adalah PSAK 45 tentang organisasi nirlaba. Alur penyusunan laporan keuangan rumah sakit. Yang pertama, dari sumber dokumen. Kedua, pembuatan jurnal. Ketiga, pembuatan buku besar. Keempat, pembuatan neraca. Kelima, melakukan penyesuaian. Keenam, membuat neraca setelah disesuaikan. Ketujuh, pembuatan jurnal penutup. Dan kedelapan, pembuatan laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan rumah sakit adalah memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, serta sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen entitas rumah sakit atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Pengguna laporan keuangan di pihak eksternal yaitu pemerintah, masyarakat, dan donatur. Dan untuk di pihak internal yaitu manajemen guna perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Pencatatan pendapatan berbasis akrual. Contoh, pada tanggal 15 Oktober, seorang pasien rawat inap telah sembuh dan pulang. Biaya perawatan total sebesar 10 juta rupiah. Meskipun demikian, pasien belum membayar secara tunai. Penjurnalannya sebagai berikut. Pada tanggal 15 Oktober, terjadi transaksi piutang pelayanan sebesar 10 juta rupiah pada pendapatan pelayanan sebesar 10 juta rupiah. Cadangan kerugian piutang. Contoh, jumlah piutang pelayanan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah 50 juta rupiah. Rumah sakit memperkirakan sebanyak 10% dari piutang tersebut tidak akan bisa ditagih. Maka pada tanggal 31 Desember, rumah sakit membuat jurnal cadangan kerugian piutang sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, terjadi transaksi. Kerugian piutang tak tertagih sebesar 10 juta rupiah pada cadangan kerugian piutang sebesar 10 juta rupiah. Jika kemudian tanggal 4 Februari tahun berikutnya, dipastikan bahwa piutang pelayanan sebesar 4 juta rupiah tidak dapat tertagih, maka rumah sakit membuat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 4 Desember, terjadi transaksi. Cadangan kerugian piutang sebesar 4 juta rupiah pada piutang pelayanan sebesar 4 juta rupiah.
pendapatan diterima di muka. Contoh, pada tanggal 6 Juni, rumah sakit menerima dana uang muka pasien yang dijamin asuransi APA senilai 150 juta rupiah. Pencatatan jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 6 Juni, terjadi transaksi kas sebesar 150 juta rupiah pada pendapatan diterima di muka asuransi APA sebesar 150 juta rupiah. Pendapatan diterima di muka merupakan kewajiban, bukan pendapatan. Pendapatan baru akan diakui ketika pelayanan sudah diberikan kepada pasien. Pengakuan pendapatan berbasis akrual. Contoh, pada tanggal 7 Oktober, seorang pasien berjaminan asuransi APA mendapat pelayanan dengan total biaya pelayanan sebesar 5 juta rupiah. Maka pada saat inilah pendapatan dicatat dan diakui. Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Pada tanggal 7 Oktober, terjadi transaksi. Pendapatan diterima di muka asuransi APA sebesar 5 juta rupiah pada pendapatan pelayanan sebesar 5 juta rupiah. Pengakuan dan pencatatan biaya dengan basis akrual. Contoh, pada tanggal 1 Oktober, rumah sakit membayar biaya asuransi kebakaran gedung sebesar 12 juta rupiah. Biaya asuransi ini mempunyai manfaat untuk 12 bulan. Maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian biaya asuransi. Jurnal pada tanggal 1 Oktober sebagai berikut. Pada 1 Oktober terjadi transaksi, biaya dibayar di muka sebesar 12 juta rupiah, pada kas sebesar 12 juta rupiah. Jurnal pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember terjadi penyesuaian biaya asuransi sebesar 3 juta rupiah, pada biaya dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah. Pengakuan dan pencatatan biaya dengan basis akrual. Contoh, rumah sakit membayar gaji karyawan setiap tanggal 5. Pada tanggal 31 Desember, rumah sakit harus menyusun laporan keuangan. Rumah sakit sudah memiliki kewajiban membayar gaji karyawan sebesar 250 juta rupiah. Tetapi, gaji baru dibayarkan pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Maka, pada periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember, gaji karyawan yang belum dibayarkan harus sudah diakui sebagai biaya atau beban. Penjurnalannya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, terjadi penyesuaian biaya gaji sebesar 250 juta pada hutang gaji sebesar 250 juta. Pengakuan dan pencatatan biaya dengan basis akrual. Contoh, pada tanggal 1 Januari, rumah sakit membeli kendaraan ambulans senilai 200 juta rupiah. Umur ekonomis kendaraan ini diperkirakan 5 tahun, dengan nilai sisa sebesar 0. Nilai manfaat kendaraan ini adalah 5 tahun. Maka, harga perolehan sebesar 200 juta rupiah harus dikapitalisasi setiap periode akuntansi dan diakui sebagai biaya depresiasi kendaraan. Penjurnalannya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, terjadi transaksi kendaraan sebesar 200 juta rupiah pada kas sebesar 200 juta rupiah. Penjurnalan pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember terjadi penyesuaian biaya depresiasi sebesar 40 juta rupiah pada kas sebesar 40 juta rupiah. Berikut ini laporan keuangan Rumah Sakit Haji Surabaya untuk tahun 2019 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut ini laporan realisasi anggaran Rumah Sakit Haji Surabaya untuk tahun 2019.
Ini adalah lanjutan untuk laporan realisasi anggaran Rumah Sakit Haji tahun 2019. Berikut ini laporan perubahan saldo anggaran lebih Rumah Sakit Haji Surabaya untuk tahun 2019 dan tahun 2018. Berikut ini neraca Rumah Sakit Haji Surabaya untuk tahun 2019 dan tahun 2018. Berikut ini laporan operasional Rumah Sakit Haji Surabaya untuk tahun 2019 dan tahun 2018. Berikut ini laporan arus kas Rumah Sakit Haji Surabaya untuk tahun 2019. Berikut ini laporan perubahan ekuitas Rumah Sakit Haji Surabaya untuk tahun 2019 dan tahun 2018. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.